Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Nah, berjumpa lagi dengan saya Irma Septi Pratiwi. Kalian bisa panggil Kak Irma atau senyamannya kalian saja ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang puisi. Nah, puisi ini termasuk materi kelas SMP kelas 8 ya teman-teman. Buat kalian yang kini sedang duduk di SMP kelas 8, boleh banget nih kita belajar bersama-sama membahas tentang puisi. Nah, materi puisi ini merupakan kompetensi inti 3, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu 3.7 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengarkan atau dibaca. Nah, peta belajar kali ini yaitu tentang teks puisi. Kita akan membahas tentang memahami unsur-unsur pembangun puisi. Nanti ada menjelaskan pengertian puisi, mengidentifikasi informasi puisi, dan mengidentifikasi unsur-unsur puisi. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu puisi. Di sini kita akan membahas lebih lanjut ya. Jadi teman-teman, puisi itu merupakan karangan yang mengungkapkan pikiran, perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi itu terikat oleh banyaknya baris atau larik dalam satu bait, persajakan, dan irama. Nah teman-teman, seiring berjalannya usia dan perkembangan zaman, puisi dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada puisi lama. Nah, puisi lama ini puisi yang sangat terikat oleh ketentuan banyaknya baris dalam satu bait, persajakan, dan rima. Contohnya seperti mantra, pantun, gurindam, syair, nazam, ghazal masnawi atau sering disebut madah dan rubai. Yang kemudian muncullah puisi baru. Puisi baru ini puisi yang lebih bebas dalam mempergunakan rima atau persajakan, lebih bebas dalam memilih kata dan rima. Contohnya stansa, septima, sektet, soneta, balada, elegi, romance, ode, himne, epigram, dan satire. Kemudian diperbarui lagi, muncullah puisi modern. Nah, puisi modern ini puisi yang bebas, puisi yang tidak mengutamakan bentuk tetapi lebih mementingkan isi dari puisi. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks puisi. Di sini ada cuplikan puisi karya Ahmad Hamzah yang berjudul Laut. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah derai, keribaan pasir, rindu berpaut. Nah, puisi tersebut melukiskan keindahan laut dengan ombaknya yang memecah pantai. Nah, kesan seperti itulah yang sering kita rasakan jika kita berada di tepi pantai. Kita akan melihat ombak yang bergulung-gulung, memecah tepian pantai, pasir pantai yang tampak setia menunggu deburan ombak dan mengikuti arah ombak kembali ke laut. Seperti itu teman-teman. Lalu contoh yang kedua ada puisi dari karya Harum Rangkuti yang berjudul Tuhan. Hanyut aku Tuhanku dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit ruhani. Nah, puisi tersebut mengekspresikan kerinduan dan kegelisahan bertemu dengan Sang Khalik. Kerinduan dan kegelisahannya itu diungkapkan dengan kata hanyut, kasih, meninggi, dan langit ruhani. Nah teman-teman, pemilihan kata tersebut menunjukkan perasaan cintanya yang sangat dalam kepada Tuhan.
Nah, teman-teman, yang selanjutnya kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Apa aja sih unsur-unsurnya? Mari kita belajar bersama-sama. Ya teman-teman, jadi unsur pembangun puisi itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Terlebih dahulu kita membahas unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik itu ada unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik itu berupa majas, irama, diksi, simbol, citraan atau imaji, dan tipografi. Sedangkan unsur batinnya itu ada tema, rasa, nada, dan amanat. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya kita masih di unsur-unsur pembangun puisi yang kedua, yaitu unsur-unsur ekstrinsik puisi. Perlu diketahui teman-teman bahwa unsur-unsur ekstrinsik puisi itu ada unsur biografi atau kepengarangan, unsur nilai, dan unsur sosial, budaya, atau masyarakat. Nah, yuk mari belajar penjelasan unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi yang pertama yaitu majas atau gaya bahasa. Nah, bahasa yang khas yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Dan yang kedua teman-teman ada irama atau rima. Nah, irama atau rima ini merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Yang ketiga ada diksi. Diksi ini merupakan pilihan kata yang digunakan oleh penyair yang dicantumkan di dalam puisinya. Yang selanjutnya, yang keempat ada kata konkret. Jadi kata konkret di sini kata yang memungkinkan terjadinya imaji teman-teman. Kata konkret ini bersifat imajinatif sehingga memunculkan imajinasi yang biasanya berhubungan dengan kata kiasan atau lambang. Yang selanjutnya atau citraan atau imaji. Imaji ini adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti imaji auditif atau suara, imaji penglihatan atau visual, imaji raba atau sentuh, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada tipografi. Tipografi ini merupakan perwajahan bentuk dari puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kanan atau tepi kiri dan tidak memiliki pengaturan baris. Nah, kemudian apa sih unsur batin puisi itu? Yang pertama ada tema. Tema adalah unsur utama pada puisi, karena tema itu berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi teman-teman. Nah, yang kedua itu ada nada. Nada atau suasana. Nada atau suasana pada puisi biasanya merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Dan selanjutnya yaitu ada rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam puisi. Dan yang keempat yaitu ada amanat. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam puisi, teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penjelasan unsur ekstrinsik puisi. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa unsur ekstrinsik puisi itu ada unsur biografi atau kepengarangan. Nah, unsur biografi yaitu latar belakang atau riwayat hidup dari si penyair. Dan yang kedua ada unsur nilai. Unsur nilai pada puisi biasa berupa nilai-nilai misalnya bidang ekonomi, bidang politik, budaya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu ada unsur sosial, budaya, dan masyarakat. Unsur masyarakat di sini adalah kondisi atau situasi sosial pada puisi yang dibuat teman-teman. Unsur masyarakat biasanya berupa keadaan lingkungan hingga situasi politik pada masyarakat.
Nah, selanjutnya kita akan berlatih teman-teman. Setelah kita belajar tentang puisi mulai dari pengertian, informasi yang terkandung di dalam puisi hingga unsur-unsurnya, sekarang saatnya kita mulai berlatih. Di bawah ini nanti akan disajikan puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Rumpun Alang-alang. Kemudian teman-teman bisa mengidentifikasi unsur intrinsiknya ya. Selamat berlatih. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah membahas tentang puisi mulai dari pengertian sampai ke unsur-unsurnya ya. Nah, sekarang mari kita berlatih mengidentifikasi unsur intrinsik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selamat berlatih semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu di